Warga Kabupaten Rejang Lebong menjadi korban perampokan dengan modus baru, yakni pelaku berpura-pura membantu korban saat kesulitan bertransaksi di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Korban yakni Yesi Aryani, 43 tahun, warga Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah. Perampokan tersebut terjadi pada hari Minggu kemarin di ATM BRI Simpang Korem Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan. Menurut Yesi, saat hendak bertransaksi mesin ATM sedang macet. Kemudian pelaku berpura-pura membantunya dengan meminta kartu ATM. Saat kartu berhasil masuk, pelaku meminta korban memasukkan PIN pengaman hingga berkali-kali. Namun tanpa disadari korban, uang dalam tabungannya justru ditransfer ke rekening milik pelaku. Ya, di ATM Korem samping SPBU. Jadi begitu nyampe kami masukin ATM. ATM-nya macet. Terus sudah berapa kali dicoba masih macet. Datanglah satu orang mau bantu. Pura-pura bantu ya? Iya, pura-puranya kita belum tahu kan. Dia mau bantu, tapi kami sempat bilang, udah nggak usah, kami mau ngambil yang murah kayak gitu. Tapi dia bilang itu tadi bisa, itu Bu katanya cuma dimasukin agak ke kiri dikit katanya kayak gitu. Terus diambil ATM nih, sini saya cobain karena dulu tadi dikasih. Terus yang udah masukin, coba aja Bu katanya. Terus coba datang lagi satu orang yang datang. Nggak bisa ya Bu? Iya, masukin PIN ini Bu katanya kayak gitu. Pencet cancel, masukin PIN, pencet cancel. Jadi berkali-kali masukin PIN. Biar ngapal PIN ya. Mungkin yang satu nggak di belakang tidak tahu kan. Usai tersadar jika ia telah menjadi korban perampokan, korban bersama saudaranya langsung berusaha mencari pelaku. Pelaku berhasil ditemukan saat bertransaksi di mesin ATM BCA. Usai ditangkap, terduga pelaku yang berjumlah 2 orang kemudian dibawa ke Mapolres Rejang Lebong. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. YA, 34 tahun, warga Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya dengan barang bukti 1 unit ponsel. Bukan ponsel biasa, namun yang dicuri pelaku adalah ponsel milik anggota Satreskrim Polres Bengkulu. Pelaku nekat mencuri ponsel polisi saat anggota Satreskrim Polres Bengkulu tengah sibuk mengolah tempat kejadian perkara. Tindak penganiayaan di lokasi Taman Smart City Simpang 5 Kota Bengkulu pada bulan Juni lalu. Saat itu korban meletakkan ponselnya di dashboard sepeda motor dan fokus bekerja. Memanfaatkan kondisi korban yang tengah sibuk, pelaku langsung mengambil ponsel tersebut. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita sibuk melaksanakan cek TKP dan TP-TKP tindak pertama tempat kejadian perkara. Ternyata si pelaku mengambil salah satu HP anggota kita. Hasil penyelidikan tim Macan Gading diidentifikasi bahwasanya itu si pelaku telah diamankan, itu inisial YA umur 34 tahun. Itu warga Kecamatan Ratu Samban. Kita cocokkan dengan kotak HP dan email yang ada sama si pelaku, benar bahwasanya itu HP korban yang hilang. Meski pelaku mengaku baru 1 kali mencuri, namun akibat perbuatannya pelaku terancam dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. GP 18 tahun warga Peki Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah ditangkap oleh anggota Reskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu. Pelaku ditangkap tak berselang lama usai dilaporkan melarikan seorang anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selain itu, pelaku juga dilaporkan telah menyetubuhi korban. Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Weliwanto Malong mengatakan, modus pelaku dengan memacari korban. Korban dibawa pelaku ke sebuah hotel di daerah Pagar Dewa. Korban yang masih berusia 16 tahun lalu diajak berhubungan layaknya suami istri. Usai melancarkan nafsu bejatnya, pelaku lalu membawa korban ke Kota Curup, Rejang Lebong. Pelaku lalu meninggalkan korban di Kota Curup. Orang tua korban sempat mencari keberadaan anaknya yang tak kunjung pulang, sebelum akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mendapat laporan, polisi langsung bergerak cepat dan meringkus pelaku di kediamannya. Itu melaksanakan penyelidikan, identifikasi, itu LP dilaporkan oleh orang tua si korban anak perempuan tersebut tuh 10 Mei ya, 10 Mei 2022, di mana pelaporan tersebut dan kejadian tersebut
berupa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan membawa pergi anak perempuan yang belum dewasa tanpa seizin orang tua atau wali, dan persetubuhan di bawah umur. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, perbuatan bejatnya tersebut telah dilakukannya berulang kali. Berbekal bukti hasil visum korban, pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan berbagai tindakan pasca terjadinya dugaan tindak perundungan siswi sekolah dasar beberapa waktu lalu. Selain memberikan pendampingan terhadap korban maupun pelaku, DP3A juga memberikan beberapa rekomendasi tegas kepada pihak sekolah. Salah satunya ialah pihak sekolah harus memperketat pengawasan siswa, termasuk di waktu jam istirahat, kemudian memastikan para siswa untuk tidak membawa ponsel ke sekolah. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Siti Zuraida menegaskan, pihaknya tidak menerima alasan apapun karena video yang tersebar tersebut jelas salah lantaran mempertontonkan adegan kekerasan. Ditambahkan Siti Zuraida bahwa semua anak yang terlibat dalam perundungan merupakan korban dari kelalaian pengawasan baik orang tua maupun pihak sekolah. Nah, kami tidak tahu ya untuk masalah ini adalah alasan seperti yang kami dengar ini adalah konten drama atau apa. Pada kesempatan itu kami sama sekali tidak memihak kepada siapapun. Yang kami katakan apapun itu alasannya, mau ini konten, mau ini drama, tetap salah. Karena adegan tersebut mempertontonkan adegan kekerasan yang tidak boleh ditiru. Dengan adanya berita ini sekarang menjadi viral, tentu akan berdampak buruk bagi anak-anak yang lain. Sementara itu, Septi Rahayu, kepala sekolah di mana ketiga anak tersebut bersekolah, mengatakan pihaknya sudah memisahkan kelas korban dan pelaku sesuai dengan permintaan orang tuanya. Selain itu, anak yang diduga melakukan aksi perundungan juga berencana akan mengajukan pindah sekolah. Habis kejadian itu langsung kami gerak cepat pindahkan. Dibagi anak itu tadi. Yang jadi kepala gengnya satu, yang dua itu dua-dua jadinya. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi. Nah, itu ada yang memang mau keluar ya monggo, saya tidak pindah dari sekolah sini ya monggo, saya tidak melarang, silahkan. Cuman kami sebagai pendidik, sebagai guru, saya akan tetap mengajar, membimbing dan mendidik biar anak itu lebih baik dari yang sekarang. Tapi itu memang ingin pindah dengan sendirinya, ya, bukan kita sarankan untuk pindah. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun pasca tersebarnya video tersebut, baik korban maupun pelaku, termasuk anak yang merekam aksi perundungan itu, hingga saat ini tidak masuk sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.